Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Destria Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa cabang olahraga atletik. Yang pertama adalah lari maraton, yang kedua adalah lompat jauh, dan yang ketiga adalah lempar lembing. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang lari maraton. Apa itu lari maraton? Lari maraton adalah salah satu cabang atletik yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, dengan jarak tempuh yang jauhnya kurang lebih 41,8 km. Olahraga nomor atletik yang paling tua di dalam sejarah Olimpiade kuno. Olahraga ini mulai diadakan pada tahun 490 sebelum Masehi. Dikala itu, ketika ada seorang prajurit dari Yunani berlari membawa berita kemenangan dari maraton ke Athena, yang dimana jaraknya kurang lebih sejauh 26 mm atau 41,8 km. Nah, untuk tekniknya, setiap pelari harus dikuasai dengan baik, karena menggunakan teknik yang benar, seorang pelatih pasti bakal lebih memungkinkan untuk menempuh jarak yang sudah ditentukan dan bahkan bisa memenangkan perlombaan tersebut. Nah, yang untuk pertama adalah teknik start. Saya bisa tunjukkan dengan gambar di samping. Nah, tentu kita tidak asal langsung lari, dan ada teknik start tersendiri yang perlu untuk diketahui atau dipelajari, sekaligus dilatih agar dalam pertandingan bisa melakukan dengan benar. Yang kedua ada teknik berlari. Pada teknik dasar, pelari perlu memperhatikan postur tubuh yang besar. Next, videonya kita akan putar. Oke, untuk yang ketiga adalah teknik pernapasan. Lari maraton mengutamakan juga teknik pernapasan karena stamina pelari dapat dipertahankan dengan metode pernapasan yang benar. Otot seorang atlet memerlukan oksigen, khususnya jika sedang berlari. Dengan mengintensititas tinggi, manajemen pernapasan harus baik supaya tenaga bisa lebih efisien dan kebutuhan oksigen untuk otot dapat terpenuhi. Yang terakhir ada teknik finish. Bila ada teknik start, pasti juga ada teknik finish. Ada pula teknik finish atau teknik akhiran, di mana merupakan momen ketika pelari memasuki garis finish. Kecepatan tinggi bukan salah satu teknik untuk meraih garis finish, namun dianjurkan untuk para pelari membusungkan dada ketika memasuki garis finish. Saat dada hentak menyentuh pita, dada diturunkan dengan segera mungkin. Hanya saja jika pernah sekali-kali meraih garis finish dengan bantuan tangan, mungkin ini merupakan sebuah pelanggaran. Next, kita akan membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah letak pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai batas terdekat dari letak pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Nah, untuk teknik lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat, serta terdapat 3 macam gaya yang membedakan antara gaya satu dengan gaya yang lainnya. Pada saat melayang di udara, uraian mengenai keempat fase gerakan dalam lompat jauh adalah yang pertama teknik awalan. Teknik awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu dan melompat. Seperti dikatakan Aif Syaifuddin, awalan merupakan gerakan pemulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Jarak awalan yang biasa dan umum digunakan oleh para pelompat atau atlet dalam perlombaan lompat jauh adalah 1 untuk putra antara 400 meter sampai 40 meter sampai 50 meter. Yang kedua untuk pemain putri antaranya 30 meter sampai dengan 45 meter. Dan yang kedua adalah tumpuan dan tolakan.
Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal ke kekuatan vertikal yang dilakukan secara cepat. Menurut Engkos Kosih, tolakan yaitu menolak sekuat-kuatnya pada papan tolakan dengan kaki terkuat ke atas. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa melakukan tolakan berarti jarak merubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Yang ketiga ada melayang di udara. Sikap melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan badan terangkat tinggi ke atas. Yang ketiga mendarat. Mendarat adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersamaan dengan lutut dibengkokkan dan mengeper sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan. Next mungkin saya bisa mencontohkan melalui video teknik awalan dan sebagainya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang membutuhkan kecekatan dan kekuatan dalam melempar. Media yang digunakan dalam melempar lembing ialah lembing, yakni sejenis tombak yang ringan dan kecil. Pada awal mulanya, lempar lembing identik dengan aktivitas berburu nenek moyang manusia, di mana lempar lembing diadopsi dari kebiasaan kaum laki-laki pada zaman tersebut. Aktivitas ini baru berkembang menjadi satu olahraga ketika manusia memasuki masa bercocok tanam dan berternak, yakni ditandai dengan mula munculnya perkampungan atau perkotaan. Sering berubahnya zaman, perubahan gaya hidup pun juga akan terjadi. Aktivitas fisik seperti melempar lembing sudah tidak lagi digunakan untuk berburu dan dialihkan menjadi satu olahraga yang dipertandingkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan prestasi. Sebagian ahli meyakini lempar lembing telah berkembang sejak zaman Yunani klasik yang pada kala itu termasuk dalam olahraga yang populer. Lempar lembing berdari aktivitas berburu nenek moyang. Dan seiring berkembangnya zaman, jadi lempar lembing menjadi salah satu cabang olahraga untuk meraih kesenangan ataupun untuk prestasi. Secara harfiah, lempar lembing dibagi menjadi dua kata, yakni lempar dan lembing. Lempar berarti usaha membuang sejauh mungkin, dan lembing artinya tongkat berujung runcing. Maka jika digabungkan, lempar lembing berarti membuang tongkat berujung runcing sejauh mungkin. Olahraga lempar lembing membutuhkan kecepatan, sedangkan olahraga lempar lainnya lebih mengutamakan kekuatan. Oleh karena itu, lempar lembing memiliki hubungan yang cukup erat dengan olahraga sprint. Lempar lembing dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Lempar lembing juga merupakan salah satu bentuk olahraga dari bentuk kompetensi yang dipertandingkan di berbagai peradaban kuno yang melibatkan aktivitas melempar. Teknik lempar lembing, tujuan utama dari lempar lembing ialah melempar lembing sejauh mungkin, di mana teknik yang digunakan dipertimbangkan berbagai faktor fisik, termasuk ketinggian di mana objek dilepaskan dan kecepatan objek pada saat dilepas. Dalam olahraga lempar lembing terdapat beberapa teknik yang harus diperhatikan, diantaranya mengenai cara memegang lembing, cara membawa lembing, gaya melempar, dan sikap ketika melempar lembing. Nah, cara memegang lembing. Untuk memegang lembing terdapat kekuatan khusus yang diperlukan atau diperhatikan. Cara memegang lembing yang baik dan efektif merupakan salah satu kunci penentu hasil lemparan. Jika ditinjau dari struktur lembing, maka akan terlihat lilitan tali pada lembing sebagai tempat pegangan yang dianjurkan karena terdapat titik berat lembing yang diprediksikan paling efektif untuk memegang lembing. Nah, seperti gambar di samping ini, ada berbagai cara, yaitu cara Finlandia, yang kedua cara Amerika, dan yang ketiga cara menjepit.
Cara membawa lembing, sebenarnya cara apapun dapat dilakukan untuk membawa lembing, asalkan tidak mengganggu kecepatan berlari. Cara yang sering dilakukan adalah berada di atas pundak maupun bahu, dengan posisi mata lembing serong ke atas maupun bawah agar otot sekitar bahu dan tangan terasa rileks. Untuk awalan lempar lembing, awalan adalah gerakan permulaan dalam olahraga lempar lembing. Awalan dilakukan dengan cara langkah dari menuju batas tolakan. Awalan lari ini merupakan bagian yang pertama guna membangun kecepatan gerak yang diperlukan dalam lemparan. Pada awalan lari, pelempar berlari sambil membawa lembing di atas kepala dengan lengan ditekuk, siku menghadap ke depan, dan telapak menghadap ke atas. Posisi lembing berada sejajar di garis paralel dengan tanah. Bagian terakhir awalan adalah langkah silang dengan beberapa cara, diantaranya dengan jingkat, langkah silang di depan, atau langkah silang di belakang. Mungkin berikut videonya saya bisa setelkan untuk lebih rincinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.